rapih, sudah bersih, ruang kelas juga bersih, seragam sesuai dengan yang ditentukan pada hari ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Duduk siap. Sudah. Untuk mulai. Sudah selesai. Ya. Sebelah kiri kanan belakangnya ada apa semuanya yang tidak hadir. Ini berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Untuk kata-kata motivasi buat kalian hari ini, jika kalian berani bermimpi, maka kalian harus bekerja keras, belajar untuk mewujudkannya. Jadi tidak hanya bermimpi, tapi harus berani mewujudkannya. Ya, itu adalah kata-kata motivasi untuk hari ini. Kemudian berikutnya, kemarin belajar apa? Ya, Pengecilan ukuran buah. ya, pengecilan ukuran buah-buahan. Ya. Artinya, kalian sudah tahu alat apa saja yang digunakan, kemudian metodenya, kemudian bagaimana proses pengecilan ukuran. Alat apa saja yang kita gunakan untuk proses pengecilan ukuran buah-buahan? Izin dulu. Ya, Alat silakan. pengecilan ukuran antara lain ada pisau pemotong, Ya, pisau pengupas, dan Betul. alat penghancur yaitu blender. iya, bagus jawabannya ya. Selanjutnya, kenapa kita harus melakukan proses pengecilan ukuran? Ya, Jadi keuntungan dalam proses pengecilan ukuran yaitu meningkatkan luas permukaan bahan, Betul. sehingga mempermudah proses pendinginan, pemanasan dan pengeringan, serta mempercepat proses ekstraksi. iya. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan Bu, Silakan ya. ada keuntungan lainnya yaitu yang kedua memudahkan dalam proses penumpukan atau pengayatan. Terus yang ketiga ukuran menjadi lebih seragam sehingga mempermudah proses pencampur. Ya, ya. Jadi itu sekali jawabannya di dalam. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mengolah buah-buahan. Buah apa saja yang sering kita olah? Izin jawab, Ya, seperti buah jeruk, Ya. mangga, pisang, nanas, stroberi dan pepaya. ya. Jawabannya bagus. Ya. Kemudian kenapa kita harus melakukan proses pengolahan buah-buahan? Izin jawab, Ya, silakan. berkaitan dengan sifat buah yang mudah rusak. Apabila tidak diolah, maka buah akan cepat rusak. Oh ya, betul ya. Jadi memang buah-buahan adalah salah satu jenis bahan makanan ya. Ya. Biasanya diolah menjadi apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dibuat sale, dibuat manisan buah, Ya, dibuat keripik, ya, dibikin sari buah. ya. Jadi ternyata kelompok sesuai yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Silakan. Kemudian berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, maka ada buah tropis dan buah subtropis. Apa itu buah tropis? Buah tropis adalah buah yang tumbuh pada iklim tropis, yaitu pada suhu 19 Celcius. Dan Indonesia adalah buah yang tumbuh. Kemudian ada buah subtropis dan buah yang tumbuh pada suhu 22 derajat Celcius.
buah tropis biasa, buah naga dengan sebenarnya buah ya, ya. Jadi itulah yang disebut dengan buah tropis. Kemudian penggulangan dan penggorengan. Apa itu penggorengan? Kira-kira ada yang tahu? Ya, dijawab. ya. Pengeringan adalah cara mengeluarkan atau menghilangkan sebagian kadar air dari suatu bahan dengan cara mengeluarkan sebagian besar air yang dikandungnya menggunakan energi panas. Iya. Jadi gorengan adalah proses pengolahan makanan dengan bantuan minyak goreng sebagai penghantar panas. Nah, ini adalah itu ada yang berfungsi sebagai pemanis dan sebagai penggorengan. Dari apa? Dari serangan mikroorganisme sehingga buah-buahan menjadi lebih awet. Dari pengolahan sari buah yang kemungkinan bisa diberikan atau ide apa yang bisa kalian berikan kepada petani, tidak hanya nanas, ya, tidak hanya nanas, berkaitan dengan teknik pengolahan buah-buahan. Kalian tulis LKPD-nya kan? Jadi LKPD itu membantu kalian dalam menganalisis, mengumpulkan ide secara berkelompok, solusi apa yang bisa kalian berikan. Kalian bisa gunakan atau browsing melalui internet, menggunakan HP-nya, yang berkaitan dengan solusi yang akan diberikan untuk petani untuk mengatasi masalah. Dan idenya buat sari buah. sari buah. Kenapa harus sari buah? Karena sari buah bisa awetnya itu lebih lama gitu. Kemudian kelompok kedua Itu dengan segera menjual hasil panen atau diolah menjadi makanan lain seperti manisan atau selai dan makanan lain. Jadi yang akan dijadikan proyek kira-kira pembuatan pengelolaannya. Kelompok tiga Sari buah sari buah. Ya. Berdasarkan hasil diskusi beberapa kelompok, ya, secara garis besar dan sebagian besar yang akan dijadikan proyek pengolahan kita adalah pembuatan sari buah dengan buah-buahan yang berasal dari kelompok satu buahnya apa? Nanas. Kelompok dua mangga. Kelompok empat naga. Dan yang terakhir jeruk. Ya. Jadi ada 4 kelompok dengan berbahan dasar. Jadwalnya akan melakukan proyek pengolahan buahnya pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya. Jadi sudah dapat disimpulkan karena semuanya menyepakati bahwa pertemuan berikutnya kita akan melakukan atau melaksanakan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan proses pengolahan buah-buahan, ya, yaitu pembuatan sari buah. Ya, kegiatan hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa dan kerjasamanya. Saya akhiri kegiatan untuk hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
pembelajaran kita selanjutnya. Kita akan masuk ke lab. Sebelum masuk ke lab, saya akan cek kelengkapan APD kalian. Kemudian nanti yang menggunakan jam tangan ataupun perhiasan, silakan nanti diletakkan di sini ya. Silakan yang sudah merasa lengkap APD-nya, mulai dari tutup kepala, kemudian jas lab, kemudian masker, silakan masuk. Silakan yang lain. Baik, selanjutnya kita kemarin sudah belajar sedikit teori berkaitan dengan pembuatan tarik dua ya. Jadi kita hari ini melaksanakan proyek sesuai dengan yang kita tentukan bahwa sekarang kita akan melakukan proses pembuatan tarik dua. Dalam proses pembuatan tarik dua ini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan, kemudian pelajari proses atau cara kerja pembuatan tarik dua. Silakan dicek alat dan bahan dari kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan LKPD, alat dan bahannya lengkap tidak? Ya, cukup ya. Ya. Jangan dicampurin sama yang itu dong. Berat buahnya berapa? 600 gram. Berarti penambahan airnya 3.000 gram. Ya, silakan. Ini proses penghancuran ya. Ya.
Dan semua, silakan ditambahkan airnya sesuai dengan kelipatan bahan dasar ya. Ya, ya udah cukup. Silakan diblender. Tutupnya mana? Tekan dulu aja cukup. Cukup. Ya. Ya. Ya, jadi dia kulit campur biji, berarti diambil daging buahnya dulu, ditimbang ulang, ya, kemudian dipisahkan antara kulit dan biji. Untuk menghitung kebutuhan air ya. Nanti kalau sudah ditambah air di blender, Dagingnya itu kalau udah ditimbang, udah itu dikali 5. ya, Kebutuhan air. untuk kebutuhan air betul, ya. Hati-hati. Penambahan untuk penambahan Tari buat tari buah jeruk. Silakan. Tadi beratnya berapa? 250 gram. Gulanya 250 Iya, gram gram. ya. 10% dari filter ya. Iya, Bu. Iya, kocak aja ini buat ini. Kocak. Ya. Itu waktu Iya. Makanya langsung. Yang lain gak usah harus ditambah air semua ya. Cukup kalau kira-kira cukup.
perebusan, ya. Kompornya? Cenderung kecil, 65 derajat Celcius. Ya. Sudah ya. 10% dari filter ya. Filtrat ya. Iya. Ini berapa lama perebusannya? 5 menit. Suhu 65 derajat Celcius. Mana? Sama kalian sama aja. Orang Gangin. empat aja. Mana amat lu? Enggak bawa tangan terus. Iya, juga taruh tangan di tangan, karena mangga ya. Karena dia berkeras seperti nanas, maka dia perlu kain saring. Pakai gelas loh. Nanti disiapkan itu ya, sendok. Ya. Sendok kita tadi mana? Yang di mana aja? Rame mau mulutnya. Aku mau Hai guys, jadi kita sedang memasak ini namanya tuh darah babi. Enggak bercanda, ini namanya naga buah. Mau udang. Poteng aku. Lagi boleh gak bisa mau telur orang lagi di sini. Iya. Ini. Bagus sih kameranya. Ini enggak berasa. Padahal nggak dipegang tuh panik. Nanti kalau aku yang nyobain enggak terlalu rapat. Ya, ini sudah 65 derajat, berarti sudah cukup. Silakan dimatikan dan langsung dikemas ya. Tunggu dimakan ya. Udah waktu dulu. Nanti dokternya kamu masukin langsung air panas, masih dalam kondisi panas ya. Iya. Dan silakan langsung dikemas. Ditutup. Ya. Susah mencukupinya kayak gitu. Dan itu belum ini ada ke atas. Ini kari buah apa? Jeruk ya. Penuhin aja lah, cukup kok.
Masih dalam kondisi panas ya? Ya. Silakan langsung dimasukkan ke dalam kemasan. Oke, cukup. Langsung ditutup. Ya, cukup. Langsung ditutup dan diberi label. Dari buah apa ini? Buah naga. Silakan. Masih dalam kondisi panas ya, atau hangat. Ada suhu 65 derajat Celcius. Sedikit lagi. Yuk. Ya, cukup. Bisa ditutup. Tutup dulu. Diberi label. Mangga ya. Masih dalam kondisi panas ya. 65 derajat Celcius. Oke. Sudah kayaknya sepertinya cukup. Silakan dimasukkan ke dalam botol. Ya, cukup. Langsung ditutup dan diberi label ya.
Lo sempel kan? Ini ditambah 5. Ya, 3 berapa? 850 tambah 9-nya berarti 300 342 gram. Kekentalannya saya cukup ya. Dalam proses pengolahan sari buah, alat yang kita gunakan salah satunya adalah blender ya. Jadi selain alat-alat yang lain, oleh alat lain tidak perlu operasional khusus, tapi yang berkaitan dengan kelistrikan, maka kita butuh blender. Prosesnya, cara penggunaan blender adalah seperti ini. Jadi kita hanya yang membuka satu blender listrik ini, kemudian langsung nanti penggunaan atau pemblenderan bahan yang ada di dalam blender nanti tidak bisa terblender dengan baik atau tidak bisa terhancur dengan baik, dia akan keluar ya. Kalau sudah ini pas cara pasang gininya blendernya, nah gini seperti ini, kemudian ada tombol off dan on, ini tinggal dipencet nanti dia akan seperti ini ya. Kalau sudah selesai maka ini semuanya dimatikan, kembali ke tombol off. Setelah itu ini sambungan listriknya dicabut ya. Ini adalah proses penggunaan alat yang kita gunakan untuk pembuatan sari buah dalam tahap penghancuran ya. Jadi hanya blender yang kita gunakan untuk proses penghancuran menggunakan listrik ya. Yang satu lagi adalah kompor. Jadi kalau kompor saya kira kalian sudah paham ya cara menggunakannya, artinya tinggal ditekan, dilihat tombol on off-nya, kita lihat ini prosesnya. Udah. Oke. Cara menghidupkan atau mengoperasikan kompor adalah kita lihat ini ada tombol on, ada off dan on ya. Jadi ini ada garis ya, kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal atur cara kebutuhan penggunaan apinya. Jadi kita putar ke arah off, kalau dia mau kecil atau mau membesarkan berarti kita ke arah yang lebih tengah atau ke arah on ya. Karena kita butuh api kecil berarti kita lebih cenderung ke off ya. Kemudian tinggal diputar ke arah off maka dia akan mati. Seperti itu proses atau cara penggunaan alat yang kita gunakan untuk pembuatan sari buah. Berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan, baik itu proses pengumpulan data ya, silakan presentasi atau kalian sajikan atau komunikasikan hasil kerja kalian secara berkelompok. Silakan kelompok mana yang mau menyajikan hasil kerjanya atau hasil analisa kelompoknya, ya silakan. Sebelumnya kami buka
gelas ukur, panci, mangkok, neraca, sendok. Bahan baku, aneka buah yang sudah matang dan segar, gula yang memiliki sedikit rasa asam. Bahan tambahan gula pasir. B. Prosedur kerja. 1. Silakan siswa bergabung dengan kelompok langsung sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. 2. Bersihkan botol dan tutup, kemudian rebus dalam air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya, keringkan botol dan tutup dalam posisi terbalik. 3. Timbanglah 1 kilo buah yang segar, buah dan tidak rusak atau busuk. 4. Kemudian cucilah dengan air bersih. 5. Belah atau potong-potong menjadi beberapa bagian yang hampir sama. 6. Peras buah menggunakan peras atau kain saring selama penghancuran atau pemerasan. Tambahkan air sebanyak 5-7 kali berat bahan baku. Tampung air saringan dengan penyaring teh. Ukurlah jumlah filtrat atau saring buah asli yang diperoleh dan catat. 7. Timbanglah gula sebanyak 100 gram dari filtrat. 8. Peraslah filtrat buah sampai mencapai suhu 65 derajat Celcius selama 5-10 menit. Kemudian masukkan gula yang sudah ditimbang. Aduk hingga seluruh gula larut. Kecilkan api kompor. Perhatikan suhu larutan atas 65-70 derajat Celcius selama 5 menit. 9. Sari buah masih panas, langsung dimasukkan di dalam botol steril dan segera ditutup. Hasil pengamatan. Parameter mutu aroma. Sari buah yang dihasilkan khas buah naga. Rasa manis segar. Warna menarik merah pekat. Kekentalan cair. Dan cukup. Sebelum kami tutup, dari teman-teman adakah yang ingin bertanya? Interupsi izin bertanya. Apakah dalam penambahan gula dapat mengawetkan sari buah tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Apakah penambahan gula dapat mengawetkan sari buah? Jawabannya yaitu penambahan gula selain memberikan rasa manis juga terlibat dalam pengawetan. Apabila gula yang ditambahkan di dalam sari buah melebihi 40% dari sari buah tersebut, maka dia akan memperpanjang masa simpan sari buah. Tetapi jika kurang dari 40%, dia masa simpannya hanya sebentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian dan kalian sudah presentasi, jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita mampu memproduksi sari buah. Jadi dapat disimpulkan, kesimpulannya apa? Jika gula yang ditambahkan melebihi 40%, maka ia dapat memperpanjang masa pengawetannya. Jadi sari buah yang dibuat oleh kita hari ini masa simpannya tidak begitu lama ya, karena penambahan gulanya hanya sebesar 10% dari gerakan. Kemudian ada kendala kan yang kalian temukan selama proses pembuatan sari buah? Ada kendala tidak? Tidak ya. Jadi ternyata pembuatan sari buah yang kita lakukan hari ini tidak mendapatkan kendala. Baiklah, kalau begitu untuk kesempatan yang akan datang kita akan belajar tentang karakteristik sayur-sayuran ya. Jadi mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kalian untuk memahami tentang karakteristik sayur-sayuran. Kalau tidak ada yang bertanya,
nanti karena ini adalah akhir dari kegiatan atau materi kita untuk kesempatan yang akan datang pula akan ada tes pengetahuan yang akan saya share nanti di kelompok atau di Google Form ya. Nanti kalian silakan kerjakan di sana untuk penilaian pengetahuan. Jika nanti nilai memenuhi syarat atau KKM, maka tidak perlu kita adakan remedi. Namun bila di bawah KKM maka akan ada remedi. Dan untuk yang melebihi nilai KKM maka akan ada pengayaan ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, cukup ya. Silakan dipimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam.